itu kan nggak ada kayak sekarang yang banyak ini ya, venture capital ya, VC ya. Zaman dulu kan nggak ada, jadi ya betul-betul modal sendiri, murni dari nol. Kalau nggak salah ingat ya, dulu itu starting cuma dari 5 juta doang. Kalau tadi kan berarti dari Green Miles gitu kan, atau Glassworks. Nah, pernah nggak sih Pak Peter mengembangkan material, tapi ternyata waktu dicoba-coba gagal? Untuk anak-anak yang, bukan anak-anak sih, orang-orang yang memang tidak terlahir dari keluarga yang pebisnis, itu lebih baik mereka bekerja dulu baru buka bisnis, atau mereka buka bisnis aja yang penting punya semangatnya gitu. Jadi hari ini saya senang banget karena kedatangan tamu yang sangat-sangat spesial, dan tamu ini memiliki banyak bisnis, diantaranya adalah CEO dari Green Mile Indonesia, CEO dari Glassworks, dan juga komisaris dari Primalend. Siapa lagi kalau bukan Pak Peter Ang. Halo Bapak. Halo, thank you. Thank you sudah hadir dan udah mau sharing berbagi di sini. Nah, kalau boleh tahu nih Pak, kegiatannya sekarang apa aja? Kegiatan ini kegiatan apa nih? Banyak kan kegiatan. Untuk bisnisnya sendiri, atau kita bahas satu-satu kali ya. Kalau untuk yang Green Mile sendiri, mungkin itu boleh dijelasin untuk bisnisnya bergeraknya di bidang apa, seperti itu. Jadi Green Mile ini kita bergerak di bidang building material. Tapi building material kita fokuskan yaitu building material yang mempunyai nilai tambah. Dimana building material ini yang memberikan solusi nih ke customer. Gitu. Contohnya? Jadi misalnya nih, kita banyak yang inovasi ya. Jadi salah satu contoh nih, salah satu produk yang terbaru aja deh, kan banyak nih kita inovasi ya. Salah satu produk terbaru kita yaitu kita create something, yaitu untuk lem bata ringan. Dimana bata ringan itu kita sebutnya adalah edisi 3.0 sudahan. Dimana yang 1.0 biasanya orang kalau ngekatin sesuatu itu pakai semen, campur pasir, lalu campur air. Iya, betul. Nah, terus lalu keluar nih inovasi terbaru, yaitu pakai mortar, yaitu orang bilangnya semen instan. Nah, dimana mortar itu kita bilangnya adalah 2.0, dimana pasirnya hilang, cuma tinggal mortar campur air. Nah, yang dikatakan instan, tapi sebenarnya masih nggak instan banget sih, masih harus campur air. Terus lalu kita inovasi nih, yaitu kita bicaranya adalah perekat 3.0, yaitu murni kita nggak perlu campur-campur air, cuma tinggal satu botol gini aja, kemasan kurang lebih sekitar 600 gram, sekilo aja nggak sampai, sekitar 600 gram. Kita masukin gini, kita cuma toletin gini, satu tarikan. Per bata itu? Per bata, satu tarikan, tempel, dia langsung lengket dan langsung menyebar. Nggak perlu dirata-ratain kayak mortar kan, tukang itu suka ngerata-ngeratain gitu. Nah, kadang-kadang diratain pun nggak rata juga, manusiawi lah. Gitu. Nah, sedangkan kita cuma satu garis, terus dia ngembang langsung, ngembang penuhi celah. Jadi secara teknologi dia itu membantu mengurangi human error. Gitu. Nah, itu kan dinamakan kan teknologi yang membantu supaya mempercepat pembangunan, memperkuat, dan juga yang lebih pentingnya yang dicarikan sisi ekonomisnya. Pakai ini lebih murah gitu? Iya, lebih ekonomis jauh gitu. Ini teknologi namanya dry system mortar. Dimana kalau di luar negeri itu udah banyak dipakai. Gitu kan, kalau orang luar negeri dia lebih mikirnya adalah dry system, bukan wet system. Nah, sedangkan kalau kita ini kan masih wet system. Gitu. Lebih murah, lebih cepat. Berarti kalau kayak gini kerjasamanya sama kontraktor ya? Iya, kontraktor, developer, gitu, konsultan, gitu. Oke. Kalau saya dengar dari sharing Bapak sendiri, seharusnya kalau harganya lebih murah dan juga lebih gampang ya, karena nggak perlu campur-campur, harusnya mungkin orang lebih memilih ini kali ya? Betul, gitu. Cuma tinggal PR kita adalah mengedukasi bahwa ini loh ada teknologi baru. Iya, soalnya kadang orang kalau mau berpindah mencoba sesuatu yang baru itu agak sulit di awal. Yes, correct. Nah, dan itu PR kita adalah mengedukasi. Oke. Selain untuk yang perekat, produk lainnya apa
ada lagi kita, jadi misalnya kita ada untuk fasad ya, kita punya material itu namanya exit, dimana material ini untuk fasad keunggulannya adalah kayak misalnya nih, sekarang orang-orang suka banyak pakai kaca nih. Nah, kayak gini. Fasad ya, ini kaca. Orang suka lihat pakai kaca itu soalnya kan suka cahayanya masuk, ada pencahayaan alami dari luar. Dan hemat listrik. Betul, hemat listrik dari lampunya ya. Iya, betul. Nah, tetapi orang suka cahayanya tapi nggak suka panasnya. Oh iya, betul. Gitu. Nah, maka dari itu sekarang di teknologi kaca ya, kebetulan saya juga tahu karena kita juga bergerak di industri kaca juga ya. Pabrik-pabrik kaca itu berlomba menciptakan di mana cahayanya bisa masuk sebanyak mungkin, tapi yang nggak mau panasnya dibuang. Gitu. Nah, sedangkan yang material yang baru kita datangkan ini, exit ini adalah material ini kita dari Korea ya. Itu cahayanya masuk, tapi panasnya berkurang jauh. Bahkan kalau kita boleh perbandingan ya dengan kaca yang biasa, bukan yang high tech ya. Kaca yang biasa versus ini itu bisa mengurangin energi sampai 8 kali lipat. Jadi 8 kali lipat dia lebih dingin dibandingkan kaca biasa. Gitu. Dan kalau dengan itu kaca biasa nih. Tapi kalau dengan high performance glass, yaitu kaca yang sudah diciptain sama pabrik itu yang karena dia berlomba-lomba teknologi yang dingin tuh. Kita hampir 4 kali lipat lebih dingin dibandingin kaca yang sudah high performance itu. Tapi untuk ketebalannya sama kaca ini sama? Beda-beda, kita punya berbagai macam ketebalan. Oh, tetap ada beda-bedanya. Iya. Tapi kalau dari segi harga, kalau dibandingkan sama kaca ini, kan pasti ini lebih bagus kan? Apakah harganya jauh berbeda atau? Sebetulnya sih harganya kalau boleh dibilang ya malah bisa jadi, tapi kita harus sandingin dengan high performance glass ya. Bukan kaca biasa ya. Kalau high performance glass sama punya kita bisa jadi punya kita slightly lebih murah dikit. Gitu. Tapi kalau sama kaca biasa? Lebih mahal pasti. Berapa kali lipat biasanya Pak? Tergantung sih kan, kaca itu range-nya banyak ya. Gitu. Tapi maksudnya yang kalau range-nya sama high performance sih more or less lah. Maksudnya masih sosok lah ya. Iya. Karena itu banyak arsitek-arsitek udah mulai demand. Kan sekarang ini lagi zamannya ini ya, orang pada peduli lingkungan. Betul. Building-building pun dibikin green building. Betul. Gitu. Ini saya dengar aja langsung tertarik ini. Kalau Primalen sendiri itu kan Bapak sebagai komisaris dari Primalen sendiri, itu bergerak di bidang apa Pak? Untuk kontraktor sih kalau kontraktor, oke. Berarti ngebangun kontraktornya lebih bangun rumah, bangun hotel? Lebih ke rumah dan kebanyakan rumahnya rumah developer. Gitu. Jadi memang kerjasama sama developer. Yang sekarang lagi jalan ngebangun di mana Pak? Kalau Primalen kebanyakan di daerah Jawa Timur sama Kalimantan. Oh, Jawa Timur. Iya, tapi kalau untuk yang kita punya building material yang Green Mile, yang inovasi-inovasi tadi kan material itu kita seluruh Indonesia dari ujung sampai ujung, dan bahkan kita juga sampai ini ekspor ke negara tetangga juga. Nah Pak, kalau boleh saya tahu nih Pak, kan tadi untuk yang kontraktor itu kan lebih ngebangun ke daerah Jawa Timur ya sama Kalimantan. Itu karena memang yang investornya pada ke sana atau kenapa nggak bangun di area Jakarta gitu? Kebetulan BUMDes kita dari Surabaya. Terus ya kita kembangin ke daerah kita. Yang dekat ke daerah kita yang lebih dekat. Terus manpower kita kan juga lebih banyak di sana. Gitu. Kita nggak mau merebut porsinya orang Jakarta. Dimarahin nanti. Baik sekali. Oke. Nah, kalau Bapak ada di proyek-proyek seperti ini dari tahun berapa? Project untuk di developer atau di properti sendiri itu dari tahun berapa? Dari start 2008 2009 kurang lebih segitu, akhir 2008. Akhir 2008 pertengahan 2009 kurang lebih segitu. Oke. Nah, dari berarti sekarang udah 2008 hampir 20 tahun lah ya. Bentar lagi gitu. Nah, selama 20 tahun ini apa
project yang paling Bapak banggakan, yang pernah Bapak kerjain dan sangat berkesan banget nih projectnya gitu? Sebetulnya di kita pribadi ya, setiap project yang kita kerjakan ataupun kita supply baik di Primaland maupun di Green Mile, setiap project tidak ada satupun yang nggak kita banggakan. Semua itu kita anggap itu adalah masterpiece gitu. Karena apa ya, kita kebetulan di Green Mile ya, kita punya prinsip itu, kita bekerja itu dengan hati. Jadi kita nggak lihat ya, project ini nilainya besar, wah jadi perhatian khusus, project ini nilainya kecil, nggak kita perhatiin sama sekali, enggak. Semuanya kita betul-betul perhatikan, karena kita bicara, kan kita ini bermula dari ini ya, kan Green Mile ini kan tadi diterangkan bahwa kita ini building material kita ini adalah building material inovasi. Nah, inovasi itu kan timbul dari kita melihat solusi. Ada problematika di lapangan. Nah, karena ada problematika di lapangan itu, kita create solusi. Karena itulah kita nggak lihat proyek itu mau besar mau kecil, kita proyek nilainya besar kita banggain, ini enggak. Semua kita banggain semua. Dan karena kita betul-betul care setiap customer kita. Gitu. Oke. Nah, dari 3 bidang tadi, kan ada yang dari kaca, ada yang dari lem ya, untuk itu sama developer. Apa bidang yang paling Bapak sukai kalau disuruh memilih, diminta memilih dari 3 hal ini? Wah, ini pertanyaan sulit nih. Kalau boleh jujur dilihat dari sana ya, yang saya incas langsung, maksudnya dalam artian kita care ya, betul-betul kita maksudnya perhatiin khusus. Yang saya incas itu yaitu di Green Mile sama di Glassworld. Di 2 itu. Kalau sedangkan di Primaland kan saya komisaris, nggak terlibat di operation gitu. Oke. Jadi lebih ke pengembangannya lah ya. Iya gitu. Dan kita lihat bermula dari building material yang bisa kita kembangkan ya. Kenapa kita memilih di building material tersebut? Karena dari building material yang bisa kita kembangkan ini, sebenarnya itu bisa menjadi jawaban dari problematika dari setiap kontraktor, setiap developer, setiap arsitek maupun setiap konsultan. Iya, karena kan pembangunan akan selalu berjalan kan. Iya, dan betul. Se-Indonesia. Betul. Itu kalau dapat proyek langsung dipakainya dalam skala yang besar. Iya, itu satu hal. Terus di lain hal ya itu kita bisa develop sih. Jadi dari develop itu kan kita bisa bantuin kerjanya kontraktor supaya lebih cepat, terus lebih ekonomis, terus juga less maintenance. Iya. Yang penting itu kan ini juga less maintenance. Iya, betul. Gitu. Jangan sampai kelihatannya murah-murah di depan, tapi problem semua. Iya. Nah itu kita nggak mau itu. Iya. Kayak dulu kan kalau genteng dari kayu kan, cuman kan kalau kayu kan banyak rayapnya, harus ganti, gitu. Oke. Nah, kalau genteng dari tanah liat tuh. Kok genteng? Atap. Atap, iya. Ini plafon. Iya. Oh iya, betul, atap ini. Nah, kuda-kudanya itu ya. Gitu. Iya, dari kayu. Itu kan ada inovasi. Iya. Soalnya dulu kan saya ada rumah di Jogja kan. Iya. Jadi dulu mungkin kan tahun 96 lah rumah itu ada kan dari orang tua kan. Jadi waktu dibongkar kita taunya itu karena ada genteng yang tiba-tiba jatuh gitu. Terus loh kenapa gitu kan, terus dibongkar, dicek ternyata kayunya udah pada rapuh gitu. Terus akhirnya ngebongkar semua sampai apa ya, kayunya ada yang pakai tangan diginiin bisa gitu. Iya, karena rayap kali ya. Betul, karena rayap. Gitu. Jadi kan sekarang udah pakai baja ringan ya. Betul, baja ringan kan karena sebetulnya sih kayu itu bagus sih saya lihat ya. Saya juga ada beberapa mempelajari material kayu. Cuman kan sekarang cari kayu yang berkualitas itu kan nggak gampang, nggak segampang dulu gitu. Makanya sekarang kan teknologi inovasi itu ya. Karena cari sumber daya alamnya susah, dan juga lagi kalau ditebang-tebang terus kan lama-lama gundul kan. Iya. Tapi kalau zaman sekarang masih nggak sih orang-orang ngelirik kayu itu sebenarnya, atau udah sebagian besar berpindah ke yang lain? Pasar tertentu masih ada penggemar kayu. Tapi udah lebih sedikit ya. Sedikit banget. Soalnya ya pertama
Sebenarnya sih kalau dengan kayu yang tepat sih aman-aman aja Bu, bisa sampai ratusan tahun pun masih oke. Gitu. Buktinya apa? Banyak kok gedung-gedung bersejarah di luar yang masih menggunakan struktur fondasi kayu, masih bertahan sampai sekarang masih oke. Gitu. Cuman kan sekali lagi itu kan alam ya, kan alam kan juga berbatas kalau untuk asal kebun masal ini. Terus lama-lama kan juga cost-nya kan tinggi Bu. Gitu. Untuk memeliharanya. Selain cost untuk beli awal, terus masuk juga cost untuk pemeliharaan. Mahal, makanya sekarang orang-orang banyak beralih ke pakai jaringan, galvalum dan banyak material pengganti lainnya. Gitu. Itu juga sama halnya seperti kayak kita punya perekat bata ringan tuh Bu. Itu kan kalau perekat bata ringan kita banyak dari poliuretan. Nah, kalau perekat bata ringan yang 1.0 tadi yang semen sama pasir, terus yang 2.0 yang mortar aja, itu kan ambil dari alam nih. Nah, kan ngerup alam dia. Nah, lama-lama juga ini habis juga gitu. Selain nggak praktis ya Bu ya. Nah, makanya kita pakai yang poliuretan di mana dia lebih praktis dan juga lebih kuat ya. Lebih tahan lama ya. Gitu. Oke. Nah, kalau di bisnisnya Bapak sendiri, itu kan properti banyak yang bilang sekarang itu lagi agak sulit ya. Gitu. Itu apakah berpengaruh juga terhadap bisnis Bapak atau tetap maksudnya lancar-lancar aja gitu? Kalau dibilang properti lagi sulit dan lagi stagnan, sebetulnya bukan cuma properti doang sih, kalau boleh jujur pasti banyak rekan-rekan sama ini pebisnis juga pasti ngalamin lah. Hampir di semua bidang itu langsung pasarnya lagi lesu, bukan cuma di Indonesia doang tapi seluruh dunia memang. Dan salah satunya properti. Jadi betul itu Ibu. Cuman kalau Ibu tadi pertanyaannya adalah apakah kita berpengaruh? Kalau kita bilang kita nggak berpengaruh, kan kelihatannya bohong kelihatannya. Ya pasti sedikit banyak berpengaruh. Cuman disitulah tantangan kita sebagai business owner untuk melihat area mana sih? Kan kita bilang pasar lesu, kita nggak boleh bilang masa pasar lesu kita nggak ngapa-ngapain. Nah, kita melakukan inovasi. Gitu. Terus kita cari nih problematika apa. Gitu. Nah, jadi kan dari situ kita bisa masuk ke celah-celah pasar tersebut, di mana pasar itu yang memang kita ini bukan jualan tujuan utama kita, tapi tujuan utama kita adalah kita bantuin mereka. Gitu, yaitu dengan tadi itu seperti salah satunya yang perekat yang tadi itu ya, kita lebih kenapa kita jadi lebih cepat nih kerja, terus lebih ekonomis, lebih kuat. Itu kan membantu mereka. Gitu. Terus Pak, saya penasaran, kalau kebetulan kan saya ada bisnis bidang I.O, jadi buat pameran-pameran. Nah, kalau properti sendiri, menurut Pak Peter, itu cara pemasaran menggunakan kayak di mall, di tempat pameran, itu sebenarnya efektif atau enggak sih Pak? Atau Bapak pernah ikut ini, pameran juga kan biasanya di BSD ada ya, gitu. Pernah nggak ikut gitu, terus hasilnya seperti apa? Jadi gini, kalau kita tadi kan pertanyaannya ke pameran ya. Pameran itu dalam artian yang di mall terus dispesifikkan nih. Betul, khusus properti. Bagi kita sih sangat berpengaruh dan kita memang rajin ikut pameran juga. Oh oke. Kan karena tadi kan Ibu sekarang tanya nih, challenge-nya adalah mengenalkan kan, edukasi. Nah, edukasi itu yang lain nggak, bukan ya, memang pameran itu salah satu yang cukup membantu banget sih. Karena kalau pamerannya khusus properti biasanya arsitek pada datang ya. Iya betul, apalagi ini material baru nih, gitu. Tapi kalau baru itu udah berapa lama Pak barunya itu? Baru ini dalam arti teknologi baru ya, yang masuk Indonesia ya. Jadi kayak misalnya nih, salah satu contoh ya, kayak tadi kan ada perekat bata ringan tuh ya, itu kita sudah sekitar 7-8 tahunan, gitu. Dan itu pun kita masih bicara edukasi, gitu. Tapi kalau di luar negeri nih, udah sering lama ya. Kan orang luar negeri kan dia selalu lebih suka dry system dibanding system. Betul. Gitu. Nah, kalau di dalam bisnisnya Bapak sendiri selama berkarya itu kan
udah di dalam properti ya, pernah nggak sih kepikiran kayaknya properti lagi surut nih gitu, saya mau pindah aja bisnisnya di bisnis restoran, di bisnis klinik kecantikan atau gym atau apa gitu, pernah nggak Pak? Atau setia pada satu hal? Kebetulan saya orang setia. Oh baik. Oh, jadi memang nggak pernah kepikiran gitu ya untuk pindah di bisnis yang lainnya. Kalau invest adalah invest, tapi kalau untuk pindah bisnis kita enggak gitu. Tapi kalau untuk bisnis model yang dirubah itu pasti bukan, kita selalu adaptable dengan lingkungan ya Bu ya. Gitu. Bidangnya industrinya tetap sama, tapi bisnis modelnya kita utak-utik bro. Gitu. Oke. Supaya bisa tetap agile dan tetap relevan Bu, yang penting. Gitu. Nah, kalau misalnya nih Pak, kayak properti itu kan sekarang teknologi semakin berkembang ya, apalagi kayak konten atau apapun gitu kan. Kalau properti kan ikutin teknologi, misalnya kayak diiklankan di Traveloka, di tiket.com ataupun banyak hal gitu. Kalau misalnya dari material sendiri itu apa yang dilakukan untuk mengikuti teknologi yang sedang berkembang saat ini? Teknologi ini dalam artian apa nih, bukan banyak misalnya teknologi itu Bu? Untuk periklanannya selain ikut pameran. Ya, okay. Berarti dari sisi marketing ya Bu ya? Betul. Kita kebetulan ya di bisnis kita ini kan kita banyaknya ke B2B Bu. Jadi B2B itu kita melihat ya efektivitasnya seperti kayak offline dan juga pameran, itu dampaknya sih masih cukup besar kita Bu ya. Tetapi kita tidak semata-mata ya kita terlena dengan hal itu ya. Kan sekarang ini kan perkembangannya, trennya kan banyak pemasaran itu lewat online, digital, entah itu lewat sosial media ataupun lewat SEO gitu. Jadi kita juga tetap ada Bu itu. Gitu. Jadi kita meskipun di offline-nya ini besar nih, secara online kita juga tetap care. Kita nggak mau tinggalin nanti, kan suatu saat itu kan pasar itu kan berubah sih, kan bergeser. Sekarang kan udah lebih ke online ya. Iya, gitu. Jadi sementara ini online bagi kita masih buat untuk secara awareness dulu. Oke. Nah, kalau tadi kan berarti dari Green Miles gitu kan atau Glassworld. Nah, pernah nggak sih Pak Peter mengembangkan material, tapi ternyata waktu dicoba-coba gagal dan nggak jadi publish gitu, pernah nggak Pak? Pernah, sebetulnya saya nggak bilang gagal sih, cuman belum saatnya. Oh belum saatnya. Gitu. Jadi masih masuk ke parkir dulu. Oh, parking lot. Supaya diperbaiki lagi. Terlepas diperbaikin lagi atau terlepas ini mungkin belum saatnya untuk launch masih ya. Kalau boleh tahu apa Pak? Ada beberapa lah itu. Oh ada beberapa. Jadi nanti kalau misalnya pendengar jadi mau pengen tahu, boleh deh kontak-kontak. Kita ada beberapa material soalnya untuk solusi-solusi, tapi masih dalam ada yang pengembangan, ada yang memang masih lihat ini belum saatnya, masih kita simpen dulu. Berarti ini ada pabriknya sendiri ya? Untuk buat kayak perekatnya atau buat kacanya itu kan ada pabriknya sendiri. Ada. Macam-macam, jadi ada yang memang dari pabrik, ada yang memang distribusi, ada yang kita impor. Gitu. Jadi nggak semata-mata yang 100% kita buat sendiri. Gitu. Oke. Terus kalau dari dunia properti sendiri nih, kan biasanya kita ada role model ya. Kalau dari dunia properti sendiri, siapa sosok yang menjadi patokan mungkin atau yang pernah Bapak ikuti gitu di dalam dunia properti? Sebetulnya kalau kita bicara spesifik ke dunia properti, memang ada salah satu yang maksudnya jadi role model saya dalam dunia bisnis lebih tepatnya, bukan dunia properti. Tapi kebetulan beliau juga memang ada di dunia properti juga. Gitu. Nah, salah satunya adalah Pak Ci. Oh, Pak Ci, gitu. Ciputra. Ya, betul, almarhum Pak Ci ya. Beliau itu sangat inovatif dan bisa melihat peluang-peluang dalam artian dia itu bisa melihat sesuatu hal di mana hal itu sebetulnya emas, cuman orang aja nggak kelihatan. Gitu. Dan banyaklah bukan cuman Pak Ci aja sih, ada beberapa juga sih. Cuman kebetulan yang lainnya
bukan di dunia properti. Misalnya tadi ibunya tanya di dunia Iya, kan properti. kalau properti biasanya ada patokannya kan, saya mau jadi seperti apa nih, gitu kan bisnis saya. Betul gitu. Berarti kalau untuk kedepannya misalnya target 5 sampai 10 tahun mendatang gitu, apakah kalau disuruh memilih, apakah mau mengembangkan material yang lebih banyak lagi, atau lebih memilih mengembangkan kaca atau lem perekat yang sudah ada supaya lebih banyak penggunanya? Iya. Nah, ini pertanyaan yang bagus nih dari Rizka. Tentunya dalam bisnis ya, fokus itu bagi saya pribadi terus terang ya, fokus itu hal yang penting. Kalau bagi saya pribadi gitu. Jadi material yang sudah ada, tentunya kita fokusin, kita kembangin dulu. Sambil tapi juga tetap nih R&D tetap jalan. Itu ada tim khusus yang dengan R&D. Untuk yang buat baru terus ya. Iya, untuk melihat ini ada peluang. Kita nggak bukan dalam artian buat ya. Bisa jadi kita buat, bisa jadi kita melihat dari luar, oh ini bagus nih, bisa kita kembangkan nih, kita bisa bawa teknologi ini masuk ke Indonesia. Gitu. Ataupun kita modif juga bisa. Dari luar dimodif disesuaikan dengan seleranya lokal kita, lokal konten. Gitu. Nah, terakhir nih Pak, mungkin kan Bapak lebih udah lama ya di dunia entrepreneur gitu. Sedangkan kan kalau zaman sekarang mungkin lagi banyak yang PHK, atau mungkin dari di PHK lagi mau membangun bisnis gitu kan. Mungkin membangun bisnis itu tidak terlalu mudah gitu ya, ada kesulitannya. Nah, apa saran dari Pak Peter untuk masyarakat yang mungkin baru mau mulai membangun bisnisnya supaya bisa sukses dan sekeren Pak Peter hari ini? Wah, jadi ini ya, bagi mereka ya, saya saranin dulu untuk dulu kan saya ini karyawan juga ya, sama ya. Ini bisnis ini kan kita build from scratch. Berapa tahun Pak waktu itu? Dari 2008 akhir sampai 2008 akhir, mulai 2009 awal baru mulai kita starting from scratch, kita bangun mulai. Enggak, maksudnya waktu jadi karyawannya berapa lama waktu itu? Sekitar total hampir 10 tahun ada. 10 tahun kerja sama orang dulu. Hampir 10 tahun gitu. Di 3 perusahaan yang berbeda. 10 Tapi semuanya properti? Enggak. Oh enggak. Di luar properti malah. Oh. Oke, kerjanya di luar properti tapi bisnisnya akhirnya di properti. Betul. Oh. Gitu. Sorry, pertama kali di industri properti sih cuma setahun doang sih. Pengalaman pertama bekerja di industri properti. Cuma setahun doang. Terus berikutnya di industri ini hasil bumi, hasil bumi, minyak hasil gitu. laut, macam-macam ya, rumput laut, hasil laut itu sekitar 4 tahunan, 4-5 tahunan, terus sisanya terakhir sebelum masuk ke dunia properti di dunia finansial ya. Bank. Gitu. Jadi pengalaman dunia properti boleh dibilang nggak ada lah. Hebat ya. Waktu kuliah ambil ekonomi. Iya. Gitu. Oke. Dari mana belajar propertinya? Otodidak dan betul-betul learning by doing, betul-betul belajar, betul effort di sana. Dan kalau dipikir-pikir dulu, mestinya dulu ngambil kuliah yang hubungannya sama properti. Seperti arsitek atau sipil. Saya dulu arsitek Pak. Oh wow, di Jogja. Jadi kebetulan dulu UGM. Bukan, di Duta Wacana. Iya, jadi tapi kebetulan dulu saya dapat beasiswa, kuliahnya itu dapat dari Scranton dari Korea. Dia memang memberikan beasiswa untuk kerjasama sama sekolah-sekolah lah gitu. Kebetulan saya dapat beasiswa itu dan masuknya di Duta Wacana, salah satu kampus yang bekerja sama. Tapi saya nggak jadi arsitek. Iya. Berarti kalau ibu harusnya ini ya, kalau boleh memilih dulu maksudnya
ke e-commerce itu ya. Mungkin gitu. Tapi saya memang lagi tertarik untuk saat ini karena kebetulan gabung sama komunitasnya kebanyakan developer gitu kan. Okay. Kan kadang-kadang ada yang bilang di mana lingkungan kita kan kita bisa terbawa kan gitu. Kalau bisnis saya sendiri nggak ada gitu di developer kan IO, event gitu kan, training. Supporting lah Bu itu. Supporting untuk developer. Yes, kalau nggak ada IO-nya, terus nggak di masarinya juga susah. Terus kalau nggak ada trainingnya kan perlu dididik ya Bu ya, tenaga-tenaganya itu ya, supaya jadi tenaganya lebih kompeten lagi gitu. Jadi itu sih sebetulnya sama Bu yang seperti kita alamin. Waktu itu kita betul-betul bangun dari nol, dari zero. Tapi itu modalnya modal Bapak atau modal investor? Enggak, modal sendiri. Modal sendiri waktu dari zaman awal. dulu itu kan nggak ada kayak sekarang yang banyak ini ya, venture capital ya, VC ya. Zaman dulu kan nggak ada, jadi ya betul-betul modal sendiri, murni dari nol. Kalau nggak salah ingat ya, dulu itu starting cuma dari 5 juta doang. Oh iya? Wow. Dari 5 juta sekarang udah lumayan lah. Sangat lumayan. Wow, keren juga. Gitu. Oke. Jadi bukan cuma modal doang. Jadi modal itu bukan zero, itu bukan cuma modal uang ya. Sebenarnya dari kita dari berbisnis ini termasuk juga menjawab pertanyaan Ibu tadi yang ke bagi rekan-rekan mau berbisnis. Money is not everything. Money important ya, but not everything. Jadi nggak harus ada uang. Gitu. Karena sekarang kalau kita pinter dan idenya bagus juga ada orang yang mau modalin sebenarnya. Betul gitu. Dan bahkan waktu zamannya saya dulu itu awal, selain nggak ada modal uang, modal pengetahuan juga nggak ada Bu. Padahal modal pengetahuan ini jauh lebih penting daripada modal uang. Tapi pengetahuan nggak ada, maksudnya pengetahuan di dunia industri. Iya, terus bisa menciptakan ya. lem gitu, terus bisa menciptakan kaca, keren sekali. Gitu. Itu bukan ciptaan, itu ide lah, ada ide gitu. Tapi sampai bisa terwujud apa ya? Kan mungkin banyak orang, hampir semua orang punya ide gitu kan. Tapi untuk mewujudkan itu sampai benar-benar jadi dan bagus dan bisa sangat berguna itu tidak semua orang. Betul. Nah, itulah pentingnya namanya kita kesungguhan hati dalam memulai ya. Jadi kenapa kesungguhan hati ini perlu dimulai, dan kita nggak, kalau kita mau betul-betul mau terjun, kita nggak boleh bilang no excuse gitu. Jadi excuse-nya apa? Selain modal uang nggak ada nih, terus modal pengetahuan di industri ini juga nggak ada, terus begitu pula juga modal bisnis. Modal bisnis itu dalam artian kan beda ya. Kalau modal pengetahuan industri ini kan tentang pengetahuan tentang dunia di industrinya ini. Tapi kalau modal bisnis itu kan dalam artian pengetahuan di bisnis, gimana cara pengelolaan bisnis yang betul, gimana mengatur tim dan manajemen dan lain sebagainya. Nggak ada karena apa? Karena kan ini terus terang kan orang tua saya juga berusaha. Gitu. Jadi waktu itu orang tua bekerja juga. Bekerja, betul. Sebagai profesional. Gitu. Jadi dalam artian apa untuk pesan-pesannya bagi yang mau mulai bisnis? Pertama, bisnis itu ternyata nggak gampang. Banyak orang tadi kan Ibu bilang, wah biar bisa keren apa. Banyak yang setahun tutup. Jadi sekali lagi bisnis bukan keren-kerenan. Itu bagi saya ya, tapi tiap orang beda-beda ya, tiap orang ya. Bisnis bukan keren-kerenan. Bisnis perlu benar-benar effort banyak. Dan kalau boleh di flashback, saya jadi berpikir nih, kalau pada saat itu saya tahu bisnis itu ternyata penuh challenging seperti ini, mungkin bisa jadi saya berubah pikiran. Tapi kan kalau bisnisnya laku, income-nya banyak. We never knows. Iya, tapi ada yang bisnisnya sampai rugi banget. Betul. Dan meskipun bisnis laku, juga pasti problem itu ada. Kalau nggak ada problem, justru malah nggak maju bisnisnya. Iya. Gitu. Karena nggak menyelesaikan apapun. Yes, nggak ada problem berarti nggak bisa apapun. Gitu. Jadi problem inilah yang justru membuat kita tambah-tambah lebih baik lagi dan lebih besar lagi. Jadi ya pesan singkatnya bagi mereka nih, you must know your why.
why you do the business. Kalau kita nggak tahu why-nya, kita cuma tahu what-nya. What itu dalam artian kalau ini ya golden circle-nya dari Simon Sinek ya. Kalau kita selalu fokus di what, tapi lama-lama kita nggak tahan lama. Gitu kan, what-nya adalah do business, tapi kita must know. Alasannya kenapa? Iya, why. Selama kita nggak tahu why-nya, kebanyakan nggak berjalan lama. Gitu. Dari kita tahu why-nya kita, baru kita bisa ngelakuin namanya timbul penasaran kali ya, supaya pengen sukses gitu. Iya, mungkin bahasanya sekarang tuh kepo mungkin. Ya udah bisa sukses. Saya nggak bilang passion ya Bu ya. Banyak di luar bilang kita harus passion nih, kita harus cintai kerjaan kita. Saya bilang yes, itu betul. Tapi cinta itu akan timbul kalau kita betul-betul sungguh-sungguh melakukannya. Dari kita sungguh-sungguh melakukannya secara terus menerus, maka cinta itu tumbuh. Gitu. Kan lebih mudah kita serius lakukan apa kita lakukan, apa yang kita punya, apapun itu. Jadi saya nggak bilang harus jadi bisnis ya. Kita pun mau profesional pun, ataupun apapun lah, mau jadi pun, meskipun bukan di dunia pekerjaan ya, mau jadi anak, mau jadi orang tua, atau mau jadi apapun, lakukanlah dengan serius. Betul-betul akan serius dengan apa yang kita punya. Itu akan nanti lama-lama kan timbul cinta. Daripada kita cari, seperti kan kita tanya, kalau misalnya banyak orang ya, passionmu apa? Kan bingung nih passionnya apa. Soalnya kan dicari passionnya. Cinta itu kan bukan dicari. Tapi kalau kita serius lakuin sesuatu, cinta itu timbul. Gitu. Nah, itu sih dari pengalaman saya, dari mulai bisnis dari awal sampai ini dari 2008 akhir sampai 2025 ini, itulah beberapa pengalaman yang maksudnya dalam artian kita ini ya, kita dapat intisari hikmahnya gitu. Maka dari itu pun juga sekarang sampai beberapa ini ya, kita juga dipanggil jadi business coach. Beberapa teman-teman mintain kita, terutama di dunia sales dan di dunia people. Oh iya Pak, mau tanya, kalau Bapak kan tadi cerita orang tuanya dulu bekerja ya. Nah, saran Bapak untuk anak-anak yang, bukan anak-anak sih, orang-orang yang memang tidak terlahir dari keluarga yang pebisnis, itu lebih baik mereka bekerja dulu baru buka bisnis, atau mereka buka bisnis aja, yang penting punya semangatnya gitu. Kalau menurut Pak Peter seperti apa? Karena saya juga bukan terlahir dari keluarga yang punya bisnis, gitu. Jadi karena kebetulan kita sama, saya mau mungkin mendapat Bapak apa, dan mungkin banyak orang yang memang tidak terlahir dari keluarga yang punya bisnis, gitu kan. Mungkin kalau boleh saya balik bertanya nih ke Bu Priska nih. Kan tadi Bu Priska udah punya pertanyaan saya nih. Nah, kalau pertanyaan sama saya juga ke Bu Priska nih. Kan kebetulan Bu Priska juga di start keluarga bisnis ya. Iya. Bu Priska sendiri gimana nih? Apanya? Sebaiknya apa yang dilakuin? Kalau dari pengalaman saya sih bekerja dulu sih Pak. Ya. Karena tapi saya bekerja jadi gini, waktu saya skripsi sebagai arsitek ya, karena saya kuliahnya arsitek. Jadi waktu itu memang dari orang tua sendiri itu sempat menyarankan gitu, kamu nanti bekerja pilih perusahaan yang bagus supaya kalau kamu pensiun kamu dapat tunjangannya besar. Jadi mengarahnya langsung ke arah sana gitu. Dan karena saya tidak punya gambaran gitu, akhirnya ya udah saya bekerja dulu. Nah, jadi kebetulan waktu itu saya bekerja langsung di public speaking. Gitu. Nah, saya menjual program orang awalnya gitu. Sebagai executive supervisor, saya manage tim untuk menjual program orang yang seharga 16 juta waktu itu. Gitu. Terus orang yang mengikutkan anaknya di program 6 hari 16 juta itu kan bukan orang tua yang berada ya,
bukan orang yang tidak berada gitu, Betul. pasti orang tua yang berada gitu. Dan waktu itu saya sempet kan, kalau anaknya dititipkan ke kami kan orang tua isi form ya, Yes. biasanya. Nah rata-rata yang orang tua yang mengikutkan anaknya dan membayar 16 juta itu orang tuanya adalah entrepreneur Yes. gitu. Dan saya baca formnya entrepreneur, oh ternyata entrepreneur itu lebih apa ya, lebih oke gitu untuk masa depannya. Waktu itu saya terpikirnya sebenarnya dari situ gitu. Sampai dulu ada yang mendaftar itu orang Batam gitu, orang Batam, dia liburan ke Jakarta waktu itu, ke Jakarta, kebetulan ikut sesi saya. Dia punya 4 anak. Iya. 4 anaknya diikutkan seharga 16 juta dan cash waktu itu. Terus waktu saya tanya apa ada referral nggak, akhirnya dia mereferalkan sepupunya lah yang ada di Batam, 4 orang lagi. Jadi total yang mendaftar saat itu 8 anak dan cash gitu. Waktu itu saya lupa sih dia bisnisnya apa, tapi dia bilang dia ada bisnis di Batam gitu. Nah dari situ akhirnya oh ternyata entrepreneur itu seenak ini ya bayangan saya. Dan ternyata iya, kalau misalnya kerja sama orang maksudnya mau sampai kapan gitu. 16 kali 8 aja 100 lebih gitu kan, hampir 150 mungkin gitu. Jadi saya terinspirasi buka bisnis dari situ, Pak. oh. Dan ternyata habis buka bisnis Pusing. Ya tapi untungnya jalan sih, maksudnya ya semua harus dibawa dalam doa mungkin ya. Betul. Dan berusaha gitu. Makanya karena saya mungkin punya pengalaman yang mungkin ada anak-anak lain gitu yang mereka pengen buka bisnis tapi bukan dari keluarga yang pebisnis gitu kan. Apa sih yang sebaiknya dilakukan gitu? Iya. Jadi ya kurang lebih seperti Bu Rizka tadi bicarakan bahwa kalau dari ceritanya Bu Rizka tadi ya, kebetulan kelihatannya saya tahu Bu itu lembaga mana yang 6 hari itu. Oh iya. Barusan soalnya tahun lalu saya ngikutin anak saya. Oke. Di Surabaya kebetulan pas ikut eventnya. Jadi kurang lebih saya tahu. Dan waktu itu kan terakhir kan ada ini ya, ada gathering anggota dinas semua kan. Dan memang kebanyakan sih saya lihat 85% sih entrepreneur memang. Betul. Tapi ada juga profesional. Tapi sedikit. Ya kan udah selesai doang. Iya. Gitu. Cuma dalam artian gini, kalau nggak ada pengalaman, sebaiknya carilah pengalaman dulu. Bekerja dulu kan. Ya, bekerja dulu. Seperti yang saya lakuin juga kan, juga bekerja dulu. Apakah saya punya cita-cita entrepreneur? Tentunya juga tidak. Saya juga tidak pernah menyangka sebenarnya, Pak. Oke. Gitu. Nah, cuman dalam artian begini, kita mau bekerja di industri apapun, ini yang saya lihat ya, ada benang merahnya ya. Kan saya juga ada banyak kawan sama teman-teman di berbagai industri, terus dulu pernah bekerja di berbagai macam industri. Yang saya lihat industri itu kan whatnya apa, tapi why-nya apa kita harus tahu. Jadi selama whatnya itu mau dirubah-rubah apapun itu bisa. Asal why-nya jangan. Why-nya jelas, why-nya gitu. Selama kita clear sama why-nya, itu nanti nggak ada cerita namanya kayak tadi. Makanya yang terjadi apa? Ibu kan bilang pusing. Nah, pusing inilah yang maksudnya para anak-anak yang mau bisnis itu harus tahu. Jangan bisnis cuma lihat, wih keren entrepreneur, ih keren banyak duitnya. Kok tahu banyak duitnya? Kelihatannya jadi luar. Belum tentu loh entrepreneur itu banyak duitnya loh. Iya. Kan cuma kelihatannya aja di luar. Terima kasih Bapak atas waktunya. Terima kasih sudah menyempatkan banget dan pas banget ada di Jakarta. Jadi semoga, saya yakin dan saya percaya sharing yang Pak Peter berikan hari ini pasti sangat bermanfaat